Nah, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membuat gimana cara membuat peta Carnot. Sekarang kita akan menyederhanakannya dari peta yang kita buat tersebut. Tadi kalau dari peta Carnot itu baru hasilnya saja baru ya, samaannya saja belum disederhanakan. Setelah kita membuat nanti akan kita sederhanakan. Caranya adalah jika pertama yang bisa disederhanakan itu adalah jika ada pasangan. Pasangan artinya dua buah angka 1 yang berdekatan secara horizontal atau vertikal. Tidak boleh diagonal ya. Jadi kalau horizontal berarti mendatar, atas bawah vertikal. Kalau dia miring gitu ya, dekatnya itu nggak boleh. Miring kiri atau kanan itu diagonal arti namanya, itu nggak boleh. Jadi hanya secara vertikal dan horizontal. Jadi kalau ada pasangan, maka persamaan booleannya tadi akan menghilangkan satu variabel beserta komplemennya. Hilang A berarti sama A komplemen. Hilang B bersama B komplemen ya. Jadi satu pasang deh hilangnya ya. Jadi kalau dia pasangan yang satu, kalau tadi dia 4 variabel menjadi 3. Kalau 3 menjadi 2. Kalau 2 tinggal 1. Artinya kalau 1 adalah kabel atau tidak banget cuma saja deh. Kalau dia 5 ya 4 ya pasangan. Makanya karena 4 variabel. Kalau hanya pasangan hanya 2 saja ya kan, pasangan itu nanti kan bukan hanya sepasang saja ya, bisa pasangan yang lain. Tapi kalau hanya pasangan 2 seperti ini saja, itu sebenarnya nggak perlu kita buat peta. Pada kemarin kita bahas ada kebenarannya bahwa kalau hanya 2, kita nggak perlu tetap panjang-panjang aja dia kan. Lebih baik langsung kita gunakan secara jabar ya seperti kanan. Tapi dia kalau lebih dari 2, itu baru mana yang bisa dipasangkan, mana yang enggak. Ya. Tapi kalau hanya 2 seperti ini, lalu kita nggak perlu peta Carnot. Langsung ini variabel saja. Pemfaktoran secara aljabar. Ya. Ini kan kita bicara pasangan, dianggap pokoknya lebih dari 1 pasangan nanti ya. Nanti contoh yang ketiga saya buat. Tapi kalau dia pasangan, berarti dia sisanya dari ini. Yang ke kirinya ya, mendatarnya berarti dia ada 2, sejajar 2 angka ya, berarti ke kiri. Kalau nanti sejajar 1 ke atasnya ya. Jadi dia ini adalah yang sisanya adalah A, B, sama yang berlawanan coret. D-nya dicoret, D komplemen coret, tinggal C. Berarti dia A, B, C. Gerbang N saja. Dari tadi adalah A, B, C, D, N 4 input ditambah OR berarti ya, A, B, C, D komplemen. N 4 input, berarti dia kalau hanya ada 3, 2, 4 N tambah 1. OR tambah 1 not, hanya 1 buah N 3 input. Nah, ya. Jadi kirinya lihat, berarti kalau ada angka 1, 2 di kanan. Ini AB. Ini sisanya. Ke kanan, lihat yang sama. C dan C ya, yang sama. D dan komplemen coret. Itulah dia hasilnya. Kalau 2, kita gunakan ini juga sama ya. Faktoran yang berbeda D komplemen. Ini 1 sama ya. Misalnya kalau 2, biasanya dia kalau persamaan tersebut outputnya yang 1 lebih dari 2 baru kita. Lalu kita lihat mana yang berpasangan. Kalau dia tidak ada yang berpasangan, berarti dia tidak bisa disederhanakan. Yang horizontal dulu ya, yang mendatar. Jadi kita lihat yang vertikal. Nah, ini juga pasangan. 2 ya. Kalau hanya ini saja ya, lebih baik kita aljabar saja. Jadi kalau dia lebih dari 1 pasang, atau lebih dari 2 angka satunya, baru kita gunakan. Kalau dia tadi kan ke kiri, berarti dia AB tadi ya. Kalau ke kanan, berarti dia ini. Sisanya ya. Sejajar sisanya. Kemudian ini cari yang perlawanan. Perlawanannya adalah B dengan B komplemen. Sisanya A. A, C, D komplemen. Nah, jabar ini juga.
yang sama A, kemudian C, kemudian D komplemen itu kan. B ini berlawanan. Bilang A, C, D komplemen. Sama. Kalau dia umpamanya angka satunya di sini, dan di sini, itu bukan pasangan. Pasangan ya. Bukan pasangan. Ya. Dia tidak vertikal, dia tidak horizontal, tapi dia adalah diagonal. Jadi kalau ke sini itu nggak boleh. Atau diagonalnya seperti ini, saya gunakan ini biar jarang ya. Umpamanya tadi diagonal ke kanan ya, ini ke kiri umpamanya. Nah, ya. Nih, ini juga nggak boleh. Tidak boleh. Dia bukan pasangan, tidak bisa diselainakan. Baik dia diagonal ke kanan atau ke kiri, ini juga tidak bisa bisa adalah vertikal atau horizontal. Ini horizontal. Ini horizontal, yang horizontalnya dia sisa A, B. Ininya dia yang berlawanan bilang. Kalau yang vertikalnya sisanya. Vertikalnya kemana? Atas. C komplemen D. Nah sejajar dua ini lihat ini yang berlawanan mana? Berlawanan B dengan D komplemen. Sisanya A. Kemudian di atas tadi yang berlawanan adalah C D komplemen, yang berlawannya D komplemen. D komplemen. Misalnya yang horizontalnya AB, yang vertikalnya sisanya C. Ya. Kemudian kalau yang dia secara vertikal, nah, pertama sisanya adalah yang vertikal dulu. C, D komplemen. Lalu ini yang sejajarnya, mana yang berlawanan hilang. Yang sama sisa. A, C. Pasangan. Tadi dia 4 variabel menjadi hanya 3 variabel. Hilang 1. Nah ini dia yang sebenarnya ini yang nah, nih. Kalau hanya 2 tadi kita tidak perlu menggunakan peta Karnaugh ya. Nah, kalau dia ini udah 4. Berarti yang ini pasangan kan? Kanan dia dulu kan? Karena berarti dia adalah ini A komplemen B. A komplemen B. Atasnya lihat yang sama. Yang berlawan apa? C coret. C komplemen coret. Tinggal D. Ini yang horizontal, yang vertikalnya ini dia kan, misalnya ini C komplemen D, C komplemen D. Ini yang berlawanan apa? Adalah B dengan B komplemen, sisanya A, C. Ada 2, jadi kita jumlah. Jadi boleh ini A C komplemen D ditambah A komplemen B, D atau A komplemen D ditambah A C komplemen D komplemen. Karena jumlah boleh bolak-balik ya. A ditambah B boleh ditulis A, B ditambah A. Nah ini tidak bisa lagi disederhanakan. Oh, lihat, ini A-nya berlawanan bisa. B-nya sini nggak ada. Hilang kan. Ini D-nya berlawanan bisa. Ini D. D dengan D. Ini A. Ini A dengan D. Ini punya C komplemen nggak ada. Nggak bisa. Yang samanya nggak ada. Ya, bisa. A komplemen ini D komplemen. D bisa. A dengan A komplemen bisa. Di dalam D ya. A komplemen A. Kan? Jadi dia AD ditambah E-nya nggak ada. Ini C-nya nggak ada. Ini udah paling sederhana. Jadi kalau lebih dari satu kelompok baru dijumlah. Nah, tadi dia ini aslinya. Variable kalau kemarin kan berarti difaktorkan ini ditambah dengan ini, kemudian pertama itu, kemudian ini dengan yang di ujung, kemudian yang ketiga dengan yang kedua dengan keempat. Ada tiga cara. Mana yang paling sederhana? Tadi langsung dapat. Oh, ini bisa nih. Langsung kelihatan, oh mana yang nggak bisa. Tapi ada satu di sini, Bapak, ya kan? Jadi udah nih yang nggak bisa nih. Yang terpisah sendiri. Ya, tidak ada temannya. Di sini nih. Nah, langsung kelihatan. Oh di sini harus kita coba dulu ya. Ini dengan ini dengan ini. Ada banyak. Ini aja satu. Ya. Kemudian 2. Kemudian 3. Ada 3.
baru dapat dia yang paling sederhana. Semuanya mana yang paling sederhana? Kalau ini langsung dapat. Tidak bisa lagi disertakan. Paling dari sini kan 4 kelompok variabel menjadi hanya 2. Masingnya hilang 1 kan. Serta komplemen. Ya, kalau yang pasangan 2 secara vertikal horizontal. Kalau lebih dari 2 pasangannya di jumlah. Kalau tadi kan ya udah, kalau yang seperti yang tadi itu nggak perlu kita pakai peta, hanya 2 ya. Jika 2 kelompok saja nggak perlu kita peta. Karena akan membuat lebih lama aja, langsung aja ajarkan. Kalau lebih dari 2 itu baru. 2 baru. 3 ke atas ya. Ini 4. Kemudian kuat. Ini adalah satu kelompok 4 buah angka satunya berdampingin secara horizontal atau vertikal, atau 2 pasangan yang berdekatan. Ada. Ini disebut juga pokoknya 4 angka yang berdekatan. Apakah hanya vertikal saja atau horizontal saja, atau 2 vertikal, 2 buah sejajar yang berdekatan. Tidak boleh diselingi yang lain. Nanti kita buat contohnya. Ini yang pertama yang horizontal dulu. 4 semua ya. Nah, ini tinggal ini dia. Yang di atasnya C komplement, ini C 1 sama, berarti dia kan hilang. D dengan D komplement sama, hilang. Tinggal ini. Kalau yang sejajar horizontal, ya horizontalnya aja sisanya. Yang vertikal nih coret, dicoret, dicoret, karena 1 semua ya. Lalu coret. Sisa ini A, B. Dari ini nih 4 tadi, sisanya hanya gerbang N. Ini ada 4 gerbang N, 4 input. Ada 1 OR 3 input. Ada NOT-nya 4 buah, ternyata hanya gerbang. Berhasil yang panjang begitu ternyata. Oh yang ini horizontal. Kemudian gimana kalau yang vertikal? Mana yang terlihat? Berarti tinggal ini. Ini coret semua. Coret, coret. Kenapa coret? Karena dia 1 semua. A, B komplement 1. Ini ke 1. Jadi pada saat A, B komplement 1, B-nya juga 1. Coret. Berlawanan. Nah, ini kan baru A komplement. Ini A-nya. Coret. Kalau hanya 2 di sini, ya? Masih ada ya. B, A-nya sisa. Ini kan 4-nya ada. Ini B komplement, ini B komplement, ini B juga B. Coret. Karena pada saat B komplement dia 1. Pada saat B dia 1 coret. Ini juga A komplement, A komplement. Ini A, A. Coret. Tapi umpamanya ada 3 aja, nggak bisa ya. Semua berarti ya. Tinggal ini C komplement D. Jadi dia ada not 1 N 1. Ada 4 buah. Itu yang vertikal. Nah, ini disebut kuat juga kalau 2 pasangan yang berdekatan seperti ini. Ini kan pasangan secara vertikal 2 gitu ya. Atau secara horizontal 2 juga berdekatan. Ini kan juga pasangan kalau kita ambil ini aja atau ke atas saja gitu kan. Ini juga disebut kuat. Tetapi dia tidak semua ini hilang. Kalau yang tadi kan yang 4-4-nya itu hilang semua gitu ya. Ini yang ininya hilang semua. Tinggal ini. Atau yang tadi yang ini yang vertikalnya hilang. Vertikalnya hilang. Tinggal yang horizontal. Ini yang horizontal hilang, tinggal itu. Ada 4-4-nya. Nah, ini juga ini hilang semua yang vertikalnya. Tinggal yang ini. Nah, kalau ini tidak bisa semua hilang. Nah, karena di sini dia tidak satu ya. Berarti ini nggak boleh, dia udah bisa diganggu gugat. Ini juga tidak bisa diganggu gugat. Berarti dia sama dengan 2 pasangan tadi. Lihat, ini yang samanya apa? Sama tinggal A, dicoret. B dicoret. Tinggal A. Ini yang sama apa? C, coret D. Tinggal A, C. A, C. Dari sini dia asalnya nih. Bisa kita langsung ini CD saja, tidak bisa. Karena dia ini 0, ini 1. Kalau tadi kan semuanya 4, nah, CD. Kalau di sini 4 semua, tinggal C komplement D, ini hilang. Ini nggak bisa. Sini juga. Karena ininya 0. Bisa, ini hilang. Nah, berarti dia hilang hanya sebagian. Yang hilang ini yang berlawanan B. Beserta B komplement. Ini D beserta B komplement. Sisanya ini A, ini C. Jadi dia adalah A. Ini disebut kuat juga. Jadi kuat itu bisa 4-4-nya sejajar ke atas atau sejajar ke atas
atau hanya dua kan. Tetapi umpamanya ini nggak ada ya, ini nggak ada, satunya di sini gitu ya. Nah, itu bukan kuat, nol umpamanya. Ya. Nol, itu bukan kuat, ya. Bukan kuat, karena diselingi. Dia dua buah pasangan seperti tadi lagi. Ini hilang satu di jumlah. Karena dia pasangannya berdekatan ya. Pasang. Secara vertikal berdekatan, secara horizontal berdekatan. Dia sangat kuat. Jadi kalau di sini selingi nggak bisa. Saya kira dulu. Ya, yang disebut kuat juga ya. Boleh dia sejajar ke atas, ya. Nah, sejajar ke samping, empat-empatnya, kalau 4 ya, kalau 8-8-8-nya nanti ya. Inilah sisa ini. Yang vertikal tadi. Ya. Inilah kali ini. Tapi kalau ada vertikal dan horizontal, dua-duanya, ini tidak bisa semuanya hilang. Ini lihat, yang sama apa? Berlawanan coret. Ya ini yang sama apa? Berlawanan coret. Tinggal A, C. Sebenarnya ini kan dua kan, AC ditambah AC. Sama dengan AC kan. A tambah A sama dengan A. B tambah B sama dengan B. AB tambah AB sama dengan A. AC tambah AC. AC tambah AC. Nah, ya, sama A. Tuh, sebut kuat juga. 4. Tidak harus dia vertikal semua atau horizontal semua. Jadi tidak boleh diselingi. Atau nanti dia umpamanya ini satunya di sini. Kemudian yang satu ininya di sini. Nah, itu nggak bisa. Karena ini tidak sejajar. Nah, ini juga tidak sejajar. Nah, ini bukan kuat, tapi dua buah pasangan. Ini bisa dua buah pasangan, tapi kalau dua buah pasangan kita faktorkan masih bisa. Karena sebenarnya ini kuat. Nah, makanya kalau kita mengelompokkannya kurang maksimal, yang terbesarnya, itu sebenarnya bisa difaktorkan lagi. Tapi kalau ini nggak bisa lagi difaktorkan. Nah, ini bukan kuat, karena dia ininya tidak sejajar ke sini. Ininya tidak sejajar ke sini. Ini saja punya dua pasangan. Jangan kita jadikan irisan. Nah, ini yang kuat. Dia tidak boleh terpisah. Nah, tadi yang 0 ini 1. Dan ini yang terakhir, kelompok terakhirnya adalah oktet. Berarti ada 8. 8 angka 1. Nah, ini kalau dia 4 variabel, tidak mungkin dia itu vertikal 8, horizontal 8. Kalau kita buat petanya dua-dua ya, kecuali kita buat 31 atau 13, baru dia bisa ada 8. Kalau dia dua-dua, itu kan petanya, itu tidak mungkin dia 8 vertikal atau horizontal. Dia paling dia horizontalnya 4 yang sejajar 2 buah seperti ini. Berarti ini di atas habis semua kan? Ini kan satu semua ya. Satu habis. Yang di sini, nah kan 2 dia. Tadi hanya 1, berarti tinggal dia kan. Ini yang berlawanan apa? Tinggal coret. Jawabannya adalah A. Ini pasang ini kuat AB, ini kuat A komplement B. Ini kita faktorkan, ini B-nya hilang kan? Sama komplementnya A. Ini habis, ini sisa A. Angka kabel saja. Atau nanti kalau umpamanya yang di atas ini satu semua nih, yang di atas hanya not ya, terbang not. Yang di atas semua nih, cuma satunya nih, satu. Ini dia jadi terbang. Jadi hasilnya kalau 4 variabel, ada 8 angka satunya yang kuat, yang berdekatan, tapi dia hanya jadi kabel atau jadi gerbang not. Hanya 2 aja kemungkinannya. Kabel atau, tapi kalau yang oktet tadi, kuat tadi ya, ini dia banyak kemungkinannya, bisa A, C, bisa A, bisa ya B, bisa C, D, bisa A komplement C,
bisa C, A komplement, C komplement, banyak, pokoknya kemungkinannya banyak. Tapi kalau oktet ini dia paling hasilnya hanya 2. Komplement, tapi bisa A, bisa B, bisa C, bisa D ya. Atau dia satunya kemana. Tapi dia paling dia menjadi kabel atau menjadi gerbang not. Nah, notnya bisa not A, bisa not D, bisa not C, bisa not D. Kemudian kabelnya bisa A, bisa B, bisa B. Y sama dengan A, atau Y sama dengan B. Atau Y sama dengan C. Pendekatannya ini dengan ini, itu dia sama dengan B. Kalau pendekatannya ini di atas, itu sama A komplement. Kan? Tapi kalau sejajarnya ini dengan ini, berarti dia CD nanti kan. C atau D. Jadi ya, kalau ini secara horizontal. Kalau vertikal ya sama saja ya. Ini nggak perlu kita jadikan kuat dulu. Kalau kuat dia, ini kita jumlah ya kan. A, C, sama dengan A, C komplement. Difaktorkan lagi ini langsung. Dan ini sama semua coret dan atas. Tinggal ini coret. Ini kalau kita jadikan kuat, dia masih bisa difaktorkan. Karena A masih ada yang sama A. C dengan C komplement berlawanan. Itu masih bisa difaktorkan kan. Ini bukan paling sederhana dia kalau kita jadikan kuat. Kecuali dia terpisah ya. Ini sama. Ambil yang vertikal sekarang ke atas. Atas, berarti yang ini hilang semua. Tinggal, nah ini bukan hilang, tinggal yang ini dengan yang sama apa? D. Yang berlawanan C komplement, coret. Sisanya adalah D. Bisa bilang kan tadi kan kalau kuat dia kalau 4 variabel, ya kalau enggak A, B, C, D, kalau enggak A komplement, B atau B komplement atau C komplement atau D. Ini kan kabel saja ini sama dengan A, berarti kabelnya ke A, ke D. Ke D. Ke ABC-nya enggak ada. 4. Nah, ini dia yang 5 variabel yang bisa dia vertikal. 8-8-nya. Nah, 5 variabel, ingat tadi kalau oktet hilang 3 buah variabel beserta komplementnya. Pada saat dia 4 variabel sisanya 1. 4 variabel sisanya 1. 4 variabel sisanya 1. 4 variabel sisanya 1. Tapi kalau 5 variabel berarti sisanya 2 kan? Jadi oktet adalah 8 angka 1 yang berdekatan sehingga nanti menghilangkan 3 buah variabel beserta komplementnya. Nah, kalau di 5 ya sisa 2. Ini dari ABC, dari AB, A komplement, B komplement, C komplement sampai habis ini hilang. Karena 1 semua ya. Sisanya ini D komplement. Jadi kalau kita faktorkan akan sangat memakan waktu yang lama. Apalagi letaknya nanti kalau urut ya cepat ya. Tapi kalau umpamanya yang pertama ini, kemudian ini dulu diacak, itu ribet. Ini dapat 2, kemudian ini dapat pemakan, baru ini digabungkan lagi. Ini kemudian di suplemen C, C, 8, 5 variabel. Ini dia langsung, ini ya. Kalau dia sejajar semua, ya. Kemudian ini kan tadi yang kita buat tadi adalah kalau dia 2, 4, 8 gitu ya. Nah, dalam kenyataannya itu tidak selalu seperti itu. Dia bisa ada yang 2, ada yang 3 yang berdekatan ya, ada yang 4, ada yang hanya 1 gitu ya. Nah, bisa ada 5 gitu. Nah, itu nanti tapi kita harus mengelompokkannya dulu. Cara mengelompokkannya adalah kelompokkanlah yang paling besar dulu. Nah, kalau menyederhanakan ya, kalau dia angka satunya lebih dari 1 kelompok. Sama lebih dari 2 dulu ya. Kalau 2 tidak perlu peta Karnaugh. Kita cukup menggunakan aljabar. Akan lebih cepat. Jadi untuk setelah peta Karnaugh-nya ada tadi kan, setelah menyusun sebuah peta Karnaugh, kemudian dikarilah atau kelompokkanlah oktet duluan. Kalau udah ada,
Nah, cari ada nggak 8 angka 1 yang berdekatan secara vertikal atau horizontal atau dia sejajar vertikal 4, horizontal 4 atau ya 4 vertikal 2 atau 4 horizontal 2, 8. Atau 8 sekaligus kalau dia 5 variabel. Variabel tidak mungkin dia 8. Ada nggak? Kalau tidak ada, kita kelompokkan 4. Ketemu 8, cari 4. Ada nggak angka 1 yang berdekatan secara vertikal 4 atau horizontal 4 atau dua vertikalnya berdekatan atau dua horizontal berdekatan? Enggak, baru dikelompokkan. Kalau tidak ada juga baru ada enggak angka 1 yang berdekatan 2 buah? Apakah secara vertikal atau horizontal? Jika ketiga ini tidak ditemukan, berarti persamaan tersebut tidak bisa disederhanakan. Itu dia, tidak bisa disederhanakan. Udah dulu ya. Jadi udah mentok, sudah bisa disederhanakan. Nah, tadi ya, dari kelompokannya harus dicari dulu yang terbesarnya. Besar adalah 8 ada enggak? Enggak ada 8, turun 4. Jadi dia binar juga ya. 2 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 2, baru dia nanti 2 pangkat 1. Jika tidak ketemu, nanti tidak bisa. Udah, ini rangkaian yang paling sederhana. Nah, ini contohnya, ini ada. Cari 8 ada. Oh, enggak ada 8. Ini 4 ke sini baru 5, enggak bisa. Nah, dapatnya 4. Nih, kelompokkan 4. Ini kan kalau ini kan 3 ya. Ya. Nah, cari dulu 4, ini 3, ini 4. Jangan ini 2, oh langsung 2 dulu nih. Nah, jadi salah nanti, ini sisanya 3. Nah, itu makanya cari dulu yang 8. Enggak ada 8, oh enggak ada 8. Oh, 4 ada enggak? Ya. Nah, ini 3, berarti 4-nya diambil, jangan 3-nya. Ini 4 lagi baru sisa. Kalau kita acak nanti, oh ini kan dekat nih. Dekat kan? Kan dekat. Nah, ini enggak boleh. Kenapa? Akibatnya ini sisa 1, ini sisa 3. Tidak ada pengelompokan 1 atau 3. Ini terpaksa 2 juga sini, sisa lagi 1 nanti. Ya, kalau di 4, ini sisa 2. Udah pas apa pas. Baru setelah semua yang dikelompokkan angka satunya, apakah ada 2 atau 4 atau 8 baru disederhanakan. Ini dia, berarti kesininya yang berlawanan adalah B beserta B komplementnya. Nah, sisa A. Yang ini yang berlawanannya adalah D beserta D komplementnya. Berarti dia C komplement. Berarti dia A C komplement. Kemudian ini dulu yang 4. Ini tinggal C D, ini hilang semua. C D komplement. Nah, yang ini, nah ini ingat. Ini tinggal A komplement, B komplement. Ini yang berlawanan adalah C dengan C komplement, sisanya D. A komplement, B komplement. Ini sisanya D. Nah, ada 3 berjumlah. Tanya adalah D, A, boleh bebas bolak-balik ya. A, C komplement. Ditambah A komplement, B komplement D, ditambah C. Atau kita mengambil 3 dulu. A komplement, B komplement D, ditambah ini. Boleh bolak-balik. Itu dia. Sama ini dulu. Cari yang 8 dulu. Nggak ada 8, turun ke 4. Nggak ada 4, turun ke 2. Nggak ada 2, udah. Nah, tapi ada nanti. Sebenarnya dia itu 2, tapi kita nggak lihat. Benar dia itu 4, kita nggak. Nah, nanti ada waktu pemutaran peta nanti. Hasilnya tadi ya. Kemudian kelompok tumpang tindih. Jadi angka 1 yang dikelompokkan itu boleh digunakan sekali asal angka 1 tersebut bisa membuat kelompok dengan yang lain menjadi 2, menjadi 4 atau menjadi 8. Tidak boleh menjadi 3 atau 5, ya, 7. Jadi angka 1 itu boleh digunakan lebih dari sekali. Itu disebut irisan. Angka 1 itu milik 2 buah kelompok. Ini contohnya. Kita menggunakan yang di depan tadi.
lingkari yang terbesar dulu 8 ada nggak? Baru 4, baru 2. Kita lingkari 8. Ada 8, oh dapat 8. Sisa 1. Ini jangan jadikan 1, karena ini bisa dikelompokkan ke sini. Walaupun hanya sedikit. Ini kan habis. Ini tinggal A. A itu ya. Nah, ini beri sendiri kan? Ini adalah A komplemen B, C komplemen D. Nah, kalau kita kelompokkan, yang ini jadi irisan kan? Satu ini jadi irisan, milik bersama. Milik 8 juga milik 2 ya. Kelompok 8 juga milik kelompok 2. Ini tetap tadi ya. Nah, ini akan menjadi lebih sederhana kan? Kenapa? Ini A komplemen hilang. Tinggal B, C komplemen D. Lalu hanya 1 kan? Berarti lebih sederhana. Boleh. Asal dia angka 1 yang berdiri di sini tadi bisa menjadi 2. Atau ada 3 bisa menjadi 4. Bisa atau menjadi 8. Boleh. Cuma nanti ada lagi nanti irisan ini sebaiknya jangan digunakan, nanti ada khusus itu dia. Tapi sebagian besar ini lebih sederhana. Walaupun hanya berkurang 1. Tapi kalau dia di pasangan tadi 2, jadi juga 1. Sama yang ke 1 di sini. Kita lingkari kan? 2 ternyata. Padahal dia bisa jadi 4. So, kelompok tumpang boleh dia digunakan lebih dari sekali angka. Nih, memutar peta. Nah, ini yang biasanya kadang-kadang kita lupa. Sebenarnya di dekat. Walaupun gambarnya jauh gitu ya. Seperti cermin sebenarnya sama. Itu enggak sama. Dia asal, ini ya, asal kolom pertama sejajar dengan kolom terakhir. Sama kolom terakhir sejajar. Yang satunya sejajar. Tapi dia diselingi 2 buah 0 kan? Nah, cuman ini pertama dengan terakhir. Tidak bisa kolom pertama dengan ketiga atau kolom kedua dengan keempat. Bisa. Pokoknya kolom pertama dengan keempat. Atau nanti baris pertama, baris keempat. Bisa. Nah, ini seperti ini ya. Ini kan 2 buah pasangan. Ini hilang A komplemen. Tinggal B. B, C komplemen, D komplemen. B, ini sama. Hilang A komplemen. Tinggal B, C, D komplemen. Ini ternyata kan masih bisa difaktorkan ya. Karena D komplemennya sama. B-nya sama. Juga C komplemennya berlawanan. Ya. C komplemen D. Nah, ini sampai sini. Kalau dia sejajar, ini bisa kita bawa ke depan. Kalau ini kita ke kiri ya, itu terhalang ini ya, karena kosong. Ini kita ambil. Pindahkan ke sini. Jadi dia apa ini 0, ini 1, ini 1. Dipindahkan ya. Ini adalah C komplemen D. Asal dia sejajar ya. Angka 1 sejajar. Dan kolom pertama dengan kolom terakhir. Ini kan udah jadi ini. Udah jadi kuat. Nih, yang hilang adalah A komplemen. Tinggal B. Ini yang hilang adalah C komplemen. Tinggal D komplemen. Itu bukan 2 buah pasangan. Jadi ujung-ujung tapi ya. Kolom pertama dengan kolom terakhir. Atau nanti baris pertama. Itu bisa kita putar namanya. Yang pertama ini kita tarik ke sini. Dan dia menjadi 4 kan berdekatan. Asal jadi ini kan enggak ada yang sama. Dengan ini kan hanya satu yang berbeda. C-nya yang berbeda kan. C-nya tetap. C-nya dari teman-teman. Boleh nanti ada 2 berubah. Umpama ini dengan yang tengah dekat. Itu nggak boleh. Itu pertama dengan ketiga. Nanti 2 berubah. C berubah, D berubah. Salah. Ujung kan enggak? Nah, ini kuat sebenarnya. Bukan 2 pasangan. Kalau kita nggak hati-hati, ini kita dapat sederhananya ini. Lalu dia bisa jadi. Mana kalau yang ini yang sejajarnya adalah kolom ya. Kolom pertama dengan kolom. Selain itu nggak bisa. Atau angka satunya di sini. Di atas juga angka 1. Kemudian, kalau barisnya
Baris pertama dengan baris terakhir. Bisa, sama juga. Ini kita tarik. Lain bawah. Ya. A komplement, B komplement. Satu kan? Satu. Soalnya nggak usah tulis ya. No. Nah, ini jadi kuat juga kan. Ya di depan, di atasnya, sejajar di atasnya hilangnya adalah yang berlawanan. C komplementnya tetap. D komplement dibilang. Beserta D. Nah, C komplement. Yang ini B komplementnya tetap. A beserta komplement A. Dapatnya B komplement. Ini dapatnya C komplement. Tuh ya. Itu dia. Bukan dua pasangan. Kalau dua pasangan, oh benar dua pasangan. Ya, kuat sebenarnya. Kasar, baris pertama dengan baris terakhir. Sudah sejajar nih. Disilingi oleh dua nol kan, dua kelompok angka nol. Nah, tadi ini baris pertama, baris terakhir. Kolom pertama tadi dengan kolom terakhir di sampingnya. Gitu ya. Boleh. Hati-hati tadi saya bilang. Oke. Bisa juga dia dua kali kita putar ke kolom dulu, nanti putar lagi baris bisa. Ternyata itu angka satu, ternyata dia adalah apa namanya kuat, atau dia berjauhan ya. Karena itu akan saya buat nanti contohnya. Dua kali tak ya saya. Ini aja sampai ya. Dan sambil yang pasangan biar sedikit lebih pakai. Nah ini aja sambil. Nah, ini yang merah aja, angka satunya ini dianggap nol ya. Nol. Nol. Nol ya. Angka satunya di sini nih. Tuh. Satu lagi di sini. Satunya di sini. Ini kan berjauhan semua. Ini bukan satu sebenarnya. Apa? Sama kita geser dulu nih. Ke belakang. C. Komplement. D. Komplement. Jadi pasangan dia kan. Ini belum selesai. Yang ini, jadi ini dia kan. Nah, ya. Yang ini kita bawa lagi ke bawah. A, komplement, B, komplement. Ini hilang kan? Dari ini kan dia. Ini 0. Sudah pindah tadi ya. 0, 0. Atas ya. 0, 0, ini 1. Jadi kuat kan? Kuat. Ada tadi berjauhan. Ini bukan Bang. Ini tinggal B komplement. Ini tinggal D komplement. Ini. Kalau nggak hati-hati kita tadi, ini kita anggap ini A komplement, B komplement, C komplement, D komplement ditambah. A komplement, B komplement,
C, D komplement. Ditambah A, B komplement, C komplement, D komplement. Ditambah A, D komplement, C, D komplement. Ya tadi ini. Jadi boleh ya. Sama kita faktoran kolom dulu, boleh kolom dulu atau baris. Ternyata dia menjadi pasangan. Dua pasangan. Ternyata masih bisa lagi dua pasangan menjadi. Ya. Jadi berjauhan tadi awalnya kan. Ujung-ujung nih. Jadi bisa dengan memutar. Dua kali memutar. Putar dulu kolom, putar lagi baris. Jadi dapat penyanyi semua. Ya. Putar-putar. Hati-hati kayaknya berjauhan itu belum tentu. Asal ingat baris pertama dengan kolom pertama ada nggak sejajar? Baris pertama dengan baris terakhir ada nggak sejajar? Kolom pertama dengan kolom terakhir ada nggak sejajar? Walaupun satu ya tadi ya, satu kan bisa sejajar ya. Satu dengan ujung. Nah, hati-hati ya. Nah, peta itu hati-hati. Ya ada nggak yang sejajar antara baris dan kolom? Sejajar atau kolom sejajar itu bisa asal kolom pertama dengan kolom terakhir, baris pertama dengan baris. Itu yang penting. Kalau dia selain itu tidak boleh. Satu-satu ternyata dia sama juga begini kan. Kan dia kuat. Bukan satu-satu. Nah, ini kan pasangannya. Jadi ada 4 ternyata. Jadi hilang 2 variabel. Nah, tadi ini bisa kita jadi irisan tadi ya. Nah, dia bisa menjadi yang 1 menjadi 2, yang 3 menjadi 4, atau yang 7 menjadi 8. Boleh dia pinjam angka 1 yang lain yang berdekatan. Walaupun sudah dipakai oleh kelompok lain. Tapi ada juga kelompok yang berlebihan tempat tinggi. Tadi kan ini angkanya. Pertama kita kelompokkan dulu adalah 4. Ya, 4. Saudara kan kelihatan bedanya ya. 4. Setelah 4, sisanya 1 semua. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Ya, karena ada dekat ya, kita kelompokkan 2. Oh, ini bisa. Irisan dia. Ini irisan, irisan, irisan. Sehingga yang 4 ini adalah ini tinggal B, yang ini tinggal D. B, D. Yang ini yang 2 adalah A. Ini ya. Ini adalah A, C komplement D. A, C komplement D. Yang ini A komplement B, A komplement B, C komplement, A komplement. A komplement B, C komplement. Kedua. Ya. Yang pertama dan yang kedua. Ini adalah A komplement CD. A komplement CD. Yang ketiga. Ini AB C. Ya kan? Ternyata ini punya 4 tadi kan. Semuanya dipinjam anggota. 1 dipinjam oleh sini. 1 dipinjam oleh sini. 1 dipinjam oleh sini. 1 dipinjam oleh sini. 4-nya dipinjam. Tidak ada yang tidak dipinjam. Ini kalau semua anggotanya. Jadi irisan bagi anggota. Sebaiknya yang merah ini kita hilangkan. Jadi ini. Sehingga dia yang ini jadi hilang. Kan lebih sederhana. Tidak ada yang 2 kan. Ini 3, 3, 3, 3, 4. 5. Sehingga ini 3, 3, 3, 3. 4. Dan 2-nya enggak ada. Kan lebih sederhana. Bisa. Jadi bukannya banyak ini. Menjadi dia lebih sederhana, ternyata dia malah menjadi menambah. Jika ada makanya ini hanya semua anggota dia menjadi irisan bagi kelompok lain. Satu yang pertama menjadi irisan bagi, satu yang kedua menjadi irisan bagi, satu yang ketiga menjadi irisan, satu yang keempat semuanya. Tapi kalau hanya 3 nggak bisa. Tapi dia yang tidak tetap. Kalau dia ada 2, dua-duanya dipakai itu dia dibuang. Kalau 4-4-nya dipakai dengan kelompok lain menjadi irisan bagi kelompok lain, 8-8-nya jadi irisan di kelompok lain itu yang semua yang menjadi irisan kelompok itu dibuang. Dibuang kan lebih sederhana. Bilang ini kan, bilang 1 gerbang N, 1 input NOT, 1 input OR. Bilangkan. Jadi irisan 1 tidak selamanya membuat lebih sederhana. Ini pengecualiannya. Jika semua anggotanya menjadi irisan oleh kelompok lain. 2 ya dibuangnya, kalau 4 ya 4. Tapi kalau 4 ada 3, tidak dipakai yang 4. Ya. Jadi tidak bisa hilang. Nah, ini kondisi don't care. Nah, kondisi don't care ini
ini yang banyak tadi seperti kita harap, karena kita lupa dia tidak bisa diselesaikan, kita bisa. Don't care itu adalah, kalau tadi kan udah pasti ya, ini 1, ini 0, pasti ini nggak berubah, dia harus tetap ini 0, tidak berubah. Nah kalau don't care, dia bisa menjadi 1, bisa menjadi 0. Pokoknya ini don't care, dia dilambangkan dengan tanda silang ya, pokoknya ini don't care, dilambangkan dengan X. Nah ini bisa menjadi 0, bisa menjadi 1. Mana yang menguntungkan? Kalau ini kita jadikan 1 dia, berarti kan jadi tambah nih, tambah irisan aja, kelompok kan, ini tambah panjang. Lebih baik jadikan 0 aja, udah, hanya ini aja. Gitu. Tapi kalau di sini dia, nah ini bisa kita gunakan, ini menjadi yang ininya menjadi kuat kan. Nah, menjadi hilang lagi 1. Dari 3 menjadi 2. Nah, ini. Tapi kalau ini dia, ini don't care dua-duanya ya. Nah, don't care. Mana yang menguntungkan? Ini tidak menguntungkan. Nah, ini bisa menguntungkan jika dua-duanya ya. Dua-duanya jadi 1, ini menjadi kuat. Tapi kalau hanya 1 don't care-nya, nah, lihat. Kalau satunya di sini, ini boleh jadi sini. Tapi ini satu sini, lebih baik jadi 0. Itu dia, mana yang menguntungkan. Nah, ini don't care ini biasanya terjadi jika ada 2 buah data yang berbeda. Satu kita umpamanya heksa ke desimal. Itu ada binarnya yang tidak terwakili heksa tadi oleh desimal. Makanya satu berbasiskan 16, yang satu berbasiskan 10 kan. Tapi ada 6 yang tidak ada desimalnya yang diwakili oleh. Contohnya membuat konversi dari heksa dari 000 sampai 1 semua ya, dari 16. Nah kan desimal dia hanya berlaku dari 00 sampai 1001 9 ya. Terakhir besar. Berarti dari mulai 10 sampai F itu tidak ada proses. Itu yang menjadi don't care. Itu akan menjadi penyederhana bagi rangkaian. Nah, contohnya kita ambil di sini. Satunya apa di rangkaiannya? Desimal hanya sampai sini. 0 sampai 9. Bisa. Kalau ini pada saat 9 ini yang 1 ya. Pada saat 0 ini yang 1. Pada saat 5 ini yang 1. Nah kan, ini ke bawah tidak terpakai. Itu yang menjadi. Nah, ini tabelnya ini dia. 0, 1, 2-nya ke sini ya. 2, 3, 4, 5, 6-nya ke sini dulu. 7, 8-nya ke sini. Ini nggak ada. 9-nya ke sini. Ini yang 9 yang mau kita cari tadi. Yang lainnya ini, oke. Ini 10. Oke. Berapa? Ini 12. Oke. Ini 13. Ini 14. 14. Ini 15. Ini adalah 8 tambah 3, 11. Ini 8 jam. 8 tambah 2, 10 dong. Ini boleh menjadi double. Ini kita cari satu dulu nih. Hanya untuk angka 9. Konversi dari heksa ke desimal. Untuk angka 9-nya apa sama? Nah, kalau yang don't care ini kita jadikan 0, ya samanya ada A, B komplement, C komplement, D komplement. Tapi jika ini kita jadikan yang ini dijadikan 1, maka jadi 0, yang lainnya 0 gitu ya. Kalau semuanya 0 tadi, ini dapatnya ini tadi kan tidak ada sekarang. A, B komplement, nih kalau saat 0 semua. Tapi kalau kita jadikan ini yang 1, ya dia berkurang. B-nya jadi hilang. Tinggal A, C komplement D. Yang lainnya 0. Tapi ini bisa jadi 4. Ini kita jadikan 1 juga. Nah, ini jadi 1, ini jadi 1. Nah, ini baru 0. 0. Ya. Ini dia akan menjadi kuat. Jadi ini tinggal A, ini tinggal D. Tapi kalau untuk 0 nggak bisa. Ada yang dekat. Untuk 1 juga. Untuk 1 juga nggak. Kalau 2 ada. 2 kurang 1. Nih, kita cerminkan ke sini. Kalau 3 sama. Cerminkan. Kalau 4, ini dia.
pasangan dengan sini. 5 pasangan dengan sini. 6 pasangan dengan sini. 7 pasangan dengan sini. Ini kalau 8, 8. Ini pasangan dengan di sini dicerminkan ke sini. Menjadi 3, 9. Nah, nanti dia tabelnya ini yang tadi ya, ini yang 9 ya. AD. Ya, ada 2 tadi yang tidak bisa. Ya, bukan A komplement 4 tadi ya. Untuk kalau yang menghasilkan untuk 0 ya ada. 0 tidak ada. Kan? Mau dihidangkan ya, mau dipasangkan nggak bisa. 0 dan 1 nggak bisa. Tetap utuh dia. 4. Mulai dari 2, 2 ini dicerminkan ke sini. Jadi 1 yang lainnya. 3 juga dicerminkan ke sini. 4 dicerminkan ke sini. Dipasangkan ke sini. 5 dipasangkan ke sini. 6 dipasangkan ke sini. 7 dipasangkan ke sini. 8 pasangkan ke sini dan dicerminkan ke sini. Dapatlah dia nanti ini yang tidak di sini hilang 1. Jadi hanya yang hilang 2 hanya 1, yang hilang 3, yang tidak ada hilang sama sekali 2. Ya, yang hilang 2, 8 dengan 9. Kemudian 0 dan 1 tidak ada yang hilang. Karena dia tidak ada yang berdekatan, tidak bisa dicerminkan. Kemudian 2 sampai 7 hilang 1. Nah, inilah dia. Dia akan hanya ada output 0 sampai 9 ini jika data ini hanya mulai dari 000 sampai 1001. Di luar itu tidak ada yang nyala. Karena tidak ada perwakilan. Ini kalau dia nanti dia dalam IC, tidak kita buat seperti ini, dalam satu IC. Nah, ini yang terakhir, multiplexer atau selektor data. Kalau tadi kan apapun ini, jika dia dari masih 0 sampai 9 pasti ada outputnya sini. Ya. Selain itu baru outputnya mati berarti dia. Nah, kalau multiplexer, dia biasanya ini berpasangan dengan demultiplexer ya, di ujungnya. Multiplexer itu adalah untuk membuat banyak input menjadi sedikit outputnya. Ya. Nah, tapi dia ada syaratnya, ada selektor datanya. Jadi dia bukan hanya jadi data dan alamat. Selektor data ini seperti alamat. Tadi kan tidak. Pokoknya apapun di sini, selagi dia mewakili desimal, ada salah satu dari sini akan ada. Jika dia mewakili desimal, berarti mewakili desimal adalah mulai dari 0000 sampai 1001. Mulai 1010 sampai 11 semua tidak ada yang terwakili. Tidak ada. Lagi ada yang terwakili tidak ada. Nah, di sini walaupun datanya benar, ada nanti selektor datanya yang menentukan. Dari banyak data menjadi satu data. Nah, itu adalah multiplexer. Nanti kalau demultiplexernya kebalikannya. Yang terakhir ya. Ini biasanya berpasangan. Ini biasanya untuk jaringan telekomunikasi ya, kabel. Untuk mengirit pemakaian kabel. Ya, ini yang menentukan. Walaupun datanya sudah ada, jika alamatnya nggak sama, apa juga. Kita menerima, mengirim ya sesuatu. Barang kan sudah ada, tetapi alamatnya salah ya nggak nyampe. Ya. Nah, ini alamat. D0 untuk 0 inputnya 0000. D1 untuk inputnya 0001. Kemudian D15 inputnya untuk 1111. Ya, dihubungkan gerbang OR jika ada salah satu.
Walaupun tadi kita datanya sudah satu semua ya, yang aktif desa D0. Ini yang aktif. Ini yang satu. Ini outputnya akan tetap 0. Tidak ada keluar. Nah, yes 0 ini begitu ya. Ini sudah satu-satu nih. Satu gerbangnya 0, satu gerbangnya 0. Gerbang N ingat, jika salah satu inputnya 0 di atas. Walaupun ada 5 tadi kan, 4-nya sudah 1, sini 4-nya sudah 1. 0, udah. Ini 1 sudah B, 1 sudah C, 1 sudah D. Tetapi D15-nya masih 0. Ya, dia akan tetap 0. Gitu juga, seandainya datanya adalah 0, 0, 0, 0 semua. Tetapi yang aktif bukan ini. Maunya yang aktif D2. Tidak bisa, ini kan udah 0, jadi 1 kan, dinolkan. Yang kedua 0, dinolkan lagi jadi 1. 0, jadi 1 lagi. Ini inputnya udah 1, 1, 1, ya, 1. Yang D-nya masih 0. Nah, tetap aja 0 gitu. Nah, D-nya jadi aktif. Ini yang 1. Yang lainnya 0, ini juga 0. Jadi dia data 0, 0, 0, 0. Alamatnya adalah menunjukkan D0. Jadi D0-nya harus 1, 1, 1 semua, berarti D15 harus 1. Ya. Kalau umpamanya 1, 0, 10 umpamanya. 1, 0, 1, 0, 10 ya. Ini ya. Nah, nanti dia yang D10 harus. Kalau D2-nya aktif, ini kita datanya ada di orkan ya. Orkan jika salah satu output gerbang N1 udah diangkat. Nah, di ujung sini nanti ini biasanya untuk jaringan kabel telepon. Ini biasanya di ujungnya ada lagi yang namanya demultiplexer. Dari 1 atau biasanya 2 itu ke banyak. Ini kan dari banyak. Inputnya banyak, 16, outputnya 1. Tetapi dia akan bergantian, tidak akan mungkin dia bareng. Karena data ini 101, data berubah nanti menjadi 1110. Nah, yang 10 ini jadi hilang kan? Ini akan bergantian. Akan mengganti, jalurnya akan bergantian. Tidak, kita akan mengirimkan 16 kabel juga ke sini. Itu baru 16. 1000 kalau ke 100.000 kan. Tapi di sini gimana nanti dia mencapai? Nanti diekstrak lagi di sini setelahnya. Demultiplexer. Dari banyak menuju 1, dari 1 ini menuju banyak. Dan ya, alamat di sini akan banyak lagi. Hanya orang telekomunikasi yang pakai untuk mengkirikan pemakaian jalur. Nah, jalur tersebut tidak selalu digunakan oleh orang yang bersangkutan, kan? Tidak selalu orang yang menggunakan yang kosong. Hanya dia bergantian. Makanya karena dengan saja ada juga kerugiannya. Contohnya ada yang sudah menduduki jalur sini, kita nggak bisa masuk. Jadi telepon kan, contohnya yang bukan multi itu ya, biasa 1. Tapi kalau ada orang yang menelpon teman kita menelpon nggak bisa masuk kan. Nah, kalau sekarang kan sudah bisa ada yang nunggu, ya. Bisa ada yang lebih dari 1 kan. Yang itu lebih 1. Jika diduduki, pasti ada yang memakai yang lain walaupun di data sudah benar ini nggak bisa. Masih diduduki oleh gantian. Putus ini yang pertama, mati masuk. Kabel nih. Ini gunanya untuk penghematan jaringan. Itu baru ke ujung sini dibuka lagi. Kalau enggak nanti hanya banyak satu semua sih kan. Ada juga banyak. Membuat banyak jalur menjadi sedikit jalur. Demultiplexernya dari sedikit jalur menjadi banyak jalur sesuai dengan jumlah yang maksimal 16, 10, 6, 32. Kan? Tapi antara ini ke sini tidak perlu 16 yang satu. Karena akan terlalu banyak nanti jaringan kabelnya yang padahal dia tidak setiap saat digunakan. Kecuali ya kayak gini kecuali ada orang yang sewa jalur sendiri. Itu besar dia. Nah, itu benar dia jalur sendiri. Tetapi kan hanya dia yang ke orang lain tetap aja dia melewat.
Dan kalau orang ke dia itu akan cepat karena dia tidak pernah diduduki oleh orang lain. Dia memakai dia saja. Tapi kalau jalur yang publik itu pasti siapa yang duluan dia yang. Nah, itulah materi kita. Ini tidak ada penyederhanaan di sini ya. Ini karena nanti ada kuliahnya praktikumnya nanti yang decoder, encoder, multiplexer dan multiplexer demultiplexer. Kayaknya saya bahas itu. Itu yang materi kita hari ini. Selesai kita penyederhanaan rangkaian digital. Minggu depan kita masuk ke flip flop. Ya, masuk ke flip flop. Bagian terakhir dari bab 6. Kita masuk bab 7. Sekali pertemuan itu. Yang banyak nanti adalah register dan counter. Kita simulasikan. Sampai sini kita ya. Kita tutup kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Ya. Waalaikumsalam.